Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Dashcam Jalanan. Meski sudah mengganti oli secara rutin, kadang di ruang mesin masih ada endapan atau kerak oli. Untuk menjaga ruang mesin supaya tetap bersih, jangan lupa untuk melakukan perawatan dengan engine flush sebelum mengganti oli. Simak video saya berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Kadang orang masih galau kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli. Lebih galau lagi kalau pas nggak punya duit. Ada yang berpatokan capaian kilometer ya, 5.000, 7.000, bahkan 10.000. Ada juga yang berpatokan 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Padahal selain patokan kilometer dan waktu terakhir ganti oli, kondisi oli itu bisa dilihat secara kasat mata, apakah masih bagus ataukah tidak. Dan ini yang biasa saya lakukan sebelum memutuskan untuk mengganti oli. Ingat ya, cara ini dilakukan sebelum mesin dipanaskan. Kita buka kap mesin dulu. Jadi pastikan mesin benar-benar dalam kondisi dingin. Sehingga kita bisa mengecek langsung kondisi oli apakah masih bagus ataukah tidak. Caranya simpel. Kita cek langsung kondisi oli melalui dipstick ini ya. Kita lap dulu. Masukkan dipsticknya. Lalu kita cabut lagi. Ciri oli mesin yang sudah harus diganti adalah seperti ini. Warna oli yang sudah kehitaman. Ini saya pakai oli full sintetik. Sebenarnya bisa dipakai sampai 10.000 km. Ini punya saya baru 6.500an ya. Selain cek melalui warna, kita bisa cek juga kekentalan oli. Kalau sudah semakin pekat atau kental, yakin sebaiknya ganti oli aja. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jangan cuma patokan pada kilometer atau waktu terakhir ganti oli ya. Karena di jalan, kadang mobil kita kan kena macet-macetan. Dalam kondisi itu, oli tetap bekerja untuk melumasi mesin. Sehingga otomatis itu bisa mengurangi usia dari oli. Selain ganti oli rutin, tidak ada salahnya kita melakukan perawatan tambahan. Caranya dengan apa? Yaitu dengan melakukan treatment engine flush. Saya pakai engine flush dari STP. Terserah kalian bisa pakai merek apapun. Engine flush ini fungsinya ada banyak. Pertama, bisa membersihkan ruang mesin mobil seperti sisa oli atau kerak yang menempel ya. Kedua, membuang kotoran, bahkan gram besi di ruang mesin dengan baik. Karena saat engine flush ini dimasukkan, oli menjadi lebih encer, sehingga bisa dikuras lebih baik dan cepat. Ketiga, meningkatkan kondisi dan performa mesin, serta memperpanjang masa pakai mesin. Penggunaan treatment engine flush ini sebenarnya tidak harus setiap ganti oli, pokoknya disesuaikan dengan kondisi aja. Kalau kondisi ruang mesin bagus dan tidak ada lumpurnya, penggunaan engine flush cukup setiap 3 kali ganti oli. Kalau lumpur oli di ruang mesin sangat tebal dan parah, sebaiknya jangan menggunakan engine flush. Sebab lumpur tebal yang luruh karena encaran engine flush bisa menyumbat saluran pompa oli, sehingga sirkulasi oli nanti pada mesin bisa jadi bermasalah. Butuh treatment yang berbeda pada ruang mesin dengan lumpur yang parah. Oke, setelah tahu fungsi dan manfaatnya, kita langsung eksekusi aja. Nah, sebelum menuangkan engine flush, sebaiknya kita panasi dulu mobil kita ya, kira-kira 5-10 menit. Tujuannya supaya semua parts mesin terlumasi dengan baik. Selain itu, supaya oli juga tercampur merata. Kemudian kita matikan mesin dan tuangkan cairan engine flush melalui lubang tutup oli. Ini saya kasih lihat kondisi ruang mesin saya. Pada bagian klep ini cukup bersih ya, tidak ada lumpur. Ya, ini namanya ikhtiar supaya mesin kita selalu sehat. Nanti setelah dikasih engine flush, semoga tambah bersih. Kita buka dulu tutup STP engine flush. Congkel dikit dan tarik. Nah, ini sudah terbuka, kita tuangkan aja semuanya. Cairan engine flush ini seperti ini. Encer ini ya, nggak begitu kental. Ini saya pakai corong khusus ganti oli ya, harganya murah. Nanti semua link penjualan saya cantumin di kolom komentar yang di pin paling atas.
Oke, setelah semuanya tertuang, kita kencangkan lagi tutup olinya. Lalu nyalakan lagi mesin mobil dan diamkan dalam posisi idle atau stasioner kurang lebih sekitar 10 menit. Mau digas-gas juga boleh. Yang penting jangan dipakai sambil jalan. Setelah mesin cukup panas, lalu kita matikan mesin mobil. Lalu jangan tunggu lama-lama, langsung ditap aja oli mesinnya. Ini saya pakai kunci ring 17 ya, dan siapin jerigen untuk pembuangan oli. Usahakan posisi baut tetap di atas supaya tidak jatuh ke jerigen pembuangan oli. Nah, cara ini juga bikin tangan kita tetap bersih. Ini kita lihat olinya juga jadi lebih encer ya setelah dicampur engine flush tadi. Sehingga oli yang keluar jauh lebih lancar. Kita dongkrak juga sisi kiri mobil Oli Picanto. Supaya apa? Supaya oli bisa cepat keluar semuanya. Nih, saya kasih lihat olinya. Masih keluar kan? Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa. Sayang nanti kalau kecampur oli yang baru. Ini nih enaknya ganti oli sendiri. Bisa maksimal prosesnya. Nggak terburu-buru kayak di bengkel ya. Padahal di dalam itu masih banyak sisa oli. Nah, setelah itu kita ganti juga filternya. Ini saya pakai filter HMI untuk oli Picanto. Nomor serinya 26300 02500 HMI. Langsung kita lepas saja filter lamanya. Ini saya pakai kunci filter dari Deli. Ukurannya universal, jadi bisa untuk lepas filter ukuran berapapun. Ini saya punya tips ya, supaya tangan kita nggak belepotan oli ketika melepas filter. Simple guys, kita cuma butuh gelas plastik bekas untuk melepas filternya. Kita kendorin pelan-pelan aja. Tuh olinya masih ngerucuk ya. Lumayan banyak nih. Tuh mudah kan kita melepas filter pakai gelas plastik bekas air minum ini. Tangan kita jadi bersih. Kalau kita nggak ganti filter, bisa rugi banyak kita. Sebab di dalam filter ini menyimpan banyak kotoran dan sisa-sisa oli. Kebayang kan, kita sudah ngeluarin duit buat ganti oli, malah kecampur lagi sama oli yang lama yang sudah hitam ini. Oke guys, saya sudah siapin oli baru. Ini saya pakai sel oli HX7 5W40. Sebelumnya sudah saya pastikan keasliannya sebelum saya pakai ya. Kita tuangin dulu oli baru ke filternya. Jangan lupa lumasin pipil filter supaya masuknya lebih enak. Lalu baut tap oli ini dratnya kita kasih plester ya. Ini plester pipa. Tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita pasang filter dan tutup baut tap oli. Kencangin filter cukup pakai tangan aja, nggak usah pakai kunci. Oke, beres. Kita cek dulu kondisi deklep atau klep mesin setelah kita treatment pakai engine flush ya. Nah, ini kondisi di dalam ruang mesin saya. Lumayan kan tambah bersih. Oke, kita tuangkan aja oli sel X7. Kita tuangin sekitar 3,5 liter ya, karena kita tadi juga ganti filternya. Lalu cek juga volume oli melalui dipstick. Kalau kurang kita tambahin lagi olinya. Pokoknya sampai takarannya cukup. Nah, ini baru setengah ya antara batas low dengan full. Kita tambahin sedikit lagi.
cek dipstick lagi. Kurang dikit ya, ini terlihat masih di bawah batas full. Kita tambahin dikit lagi. Nah, ini cukup guys. Cek lagi ya. Nah, bener, ini sudah berada di batas full. Oke, beres. Kita cek dengan nyalakan mesin ya. Dan ini adalah suara mesin oli Picanto saya setelah melakukan treatment dengan engine flush dan ganti oli sale X7. Suara mesin oli Picanto ini normal ya. Jangan kaget kalau suara mesinnya kayak mesin jahit. Karena ini adalah suara khas dari mesin Kia dari oli Picanto. Jadi nggak usah khawatir kalian. Ini suara yang direkam langsung dari mikrofon kamera ya, jadi tidak terhalang casing atau apapun. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Ditunggu komen dan sharingnya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.